Pemirsa, senang sekali kami berdua dapat kembali hadir menjumpai Anda dalam Sindo Pagi, di mana Sindo Pagi hari dengan sejumlah informasi terhangat dan menarik, baik dari dalam negeri maupun dari mancanegara. Bersama saya, Kevin Pakan. Dan saya Nadia Valeri, Anda menyaksikan Sindo Pagi selengkapnya. Kita menghubungi. Sementara di Sumatera Utara, pemirsa, longsor yang terjadi di Jalan Sibolga Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, mengakibatkan 3 orang dalam satu keluarga ini meninggal dunia. Ya, mobil yang dikendarai korban terseret hingga masuk ke jurang. Pemirsa, bencana angin puting beliung terjadi di kawasan Prambon, Sidoarjo, Jawa Timur. Ya, seorang warga tewas akibat tertimpa bangunan yang roboh. Pemirsa, seorang pelajar tewas tertabrak kereta saat membuat konten kereta api di perlintasan di stasiun Pondok Jati, Matraman, Jakarta Timur. Ya, detik-detik korban tertabrak terekam kamera rekannya yang sama-sama sedang membuat konten. Ya, Val, ini cukup memprihatinkan ya, hanya karena untuk membuat konten sekali. ini sampai rela sampai ditabrak kereta begitu ya. Iya, ini cara kematiannya cukup miris ya, Vin ya. Semoga ini bisa menjadi edukasi juga untuk kalau membuat konten. Memang sekarang ini kan banyak sekali konten kreator, tapi harus lebih berhati-hati dan memperhatikan tempat. Jangan karena ingin viral mungkin untuk... Semoga ini dengan kejadian yang memprihatinkan ini menjadi pelajaran juga ya, Vin ya, terutama bagi anak-anak yang masih di bawah umur. Betul. Untuk bisa lebih bijak juga dalam bersikap ya. Ya, pemirsa, ini masih terkait dengan tersambar kereta api. Ada sebuah mobil pick-up yang tersambar kereta api di Malabar di perlintasan kereta tanpa palang pintu di Desa Aryo Jeding, Tulung Agung, Jawa Timur. Ya, diduga supir pick-up tidak mengetahui ada kereta yang akan melintas. Sebuah minibus dikejar warga setelah menyerempet 2 pemotor di Kota Batu pada Minggu siang. Ya, minibus baru berhenti setelah menabrak gapura desa, namun sang pengemudi kesakitan dan berakhir tewas di rumah sakit. Sementara ratusan remaja yang sedang menonton dan melakukan aksi balap liar, lari tunggang langgang saat dibubarkan oleh polisi di Jombang, Jawa Timur. Ya, sementara di Palangkaraya pemirsa juga sama, kedapatan menggelar aksi balap liar, 7 orang remaja berstatus pelajar diamankan petugas. Pemirsa, seorang pria obesitas berbobot 200 kg dievakuasi ke rumah sakit setelah tidak sadarkan diri di dalam kamarnya di Desa Serongga, Gianyar, Bali. Ya, evakuasi pun berjalan dramatis melibatkan petugas BPBD, damkar hingga warga setempat. Pemirsa, seorang calon anggota legislatif atau caleg digerebek warga lantaran tinggal serumah dengan seorang janda selingkuhannya. Ya, saat digerebek ia berdalih telah menikah siri, namun tidak bisa menunjukkan buktinya. Pemirsa, usaha jeda berikut ada informasi Presiden Joko Widodo meminta kepada relawannya untuk mencabut laporan polisi terhadap... Kembali di Sindo Pagi, pemirsa, usai UGM, UI, UII dan sejumlah sivitas akademika lainnya, kini akademisi UIN Syarif Hidayatullah Universitas Pendidikan Indonesia dan Universitas Muhammadiyah Surakarta turut menyampaikan maklumat kebangsaan. Ya, melalui petisi Bumi Siliwangi, Forum Sivitas Akademika UPI menyatakan sikap atas rentetan tindakan pengabaian etika, moral, dan nilai-nilai Pancasila. Sementara Presiden Joko Widodo meminta kepada relawannya untuk mencabut laporan polisi terhadap seniman Butet Kertarejasa. Ya, hal ini disampaikan oleh Ketua Umum Relawan Projo, Budi Ari Setiadi. Pemirsa, dalam debat pamungkas pada kemarin malam ini Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyinggung soal pentas Butet Kertarejasa. Ya, Ganjar menyebut pemerintah seharusnya tak perlu takut dengan para budayawan yang mengkritik melalui pentas seni. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP menyatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asyari terbukti melanggar kode etik terkait tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi yang meloloskan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Ya, sementara itu 6 anggota KPU lainnya diberi sanksi peringatan keras. Ketua KPU Hasyim Asyari menjawab putusan DKPP yang memutus dirinya melanggar etik hingga memberi sanksi peringatan keras terakhir. Ya, sementara Bawaslu menilai putusan DKPP merupakan personal dari penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU. Pemirsa, calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka bersilaturahmi ke kediaman Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Ya, Gibran mendapat masukan dan evaluasi terkait keikutsertaannya di pemilu 2024. Warga menyambut kunjungan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan yang berkampanye di Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Anies berjanji akan meningkatkan pendidikan di daerah Totabuan dengan membangun universitas yang akan meningkatkan pendidikan di sana. Sementara calon wakil presiden RI nomor urut 3 Mahfud MD menjanjikan akan melunasi seluruh hutang para petani dan nelayan
jika dirinya bersama calon presiden Ganjar Pranowo terpilih pada pemilu 2024. 17. Debat kelima Pilpres 2024 yang mengangkat tema kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, SDM, dan inklusi berlangsung tertib. Ya, ketiga capres saling berargumentasi dengan gagasan yang disampaikan masing-masing. Pemirsa, menyikapi perkembangan politik Indonesia saat ini dan adanya keprihatinan sejumlah perguruan tinggi terkait proses penyelenggaraan pemilu 2024, Sivitas Akademika Universitas Ahmad Dahlan juga mengeluarkan seruan moral yang ditujukan kepada pejabat negara dan penyelenggara pemilu. Ya, seruan Sivitas demi mensukseskan pemilu yang jurdil, demokratis, dan bermartabat. Ribuan warga Adonara hadir kampanye Akbar Ganjar Mahfud di lapangan bola kaki Suku Tokan di Kecamatan Kelubagorit, Kabupaten Flores Timur, NTT. Ya, tim TPN disambut dengan tarian adat. Terima kasih Anda masih di Sindo Pagi pemirsa. Demi menunjang rencana penggunaan transportasi umum secara masif di masyarakat, pemerintah mendapatkan bantuan 462 armada bus listrik dari Bank Dunia atau World Bank. Ya, di mana bantuan ini akan memperkuat rencana mewujudkan transportasi ramah lingkungan. Di tengah polemik penyaluran bansos yang digelontorkan pemerintah, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengingatkan kepada masyarakat khususnya yang menerima bansos untuk mengetahui sumber uang bantuan tersebut. Ya, hal ini guna menciptakan dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas bagi pemerintah dalam mengeksekusi belanja yang uangnya dikumpulkan dari pajak yang dibayarkan masyarakat. Ya, Valeri dan pemirsa, kita ke informasi lainnya terkait dengan Imlek, di mana menjelang tahun baru Imlek, sejumlah kawasan di Pasar Pecinan di Surabaya mulai ramai dengan pernak-pernik Imlek yang khas dengan ornamen naga. Ya, para pedagang berharap perayaan Imlek tahun ini mendapat rezeki yang melimpah. Ya, pemirsa, tahun baru Imlek baru akan berlangsung kurang dari 7 hari. Ya, Namun ini sejak akhir tahun gitu ya. Akhir tahun kemarin perajin patung di Jepara, Jawa Tengah telah kebanjiran pesanan patung dewa hingga peralatan ibadah untuk kelenteng dan vihara. Waduh, nggak hanya patung dewa nih Valeri dan pemirsa, tapi juga ada di kawasan Jombang, Jawa Timur pemirsa. Ada perajin dupa yang memang ini telah kebanjiran order. Ya, omsetnya pun meningkat tajam hingga puluhan juta rupiah. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, ratusan warga kurang mampu di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat menyerbu bazar sembako murah yang digelar Partai Persatuan Pembangunan. Sembako murah seharga Rp5.000 disediakan Partai Persatuan Pembangunan guna membantu kebutuhan masyarakat di tengah tingginya harga bahan pangan di pasaran, terlebih menjelang perayaan Tahun Baru Imlek. Ya, pemirsa, usai jeda kami hadirkan informasi harta karun Jarum Jam Tiongkok. Ya, kembali di Sindo Pagi pemirsa, Presiden Amerika Serikat Joe Biden meraih kemenangan dalam pemilihan pendahuluan presiden pertama yang disetujui pada Sabtu malam. Dirinya memenangkan pemilihan di South Carolina. Everybody knows it. Sementara pemirsa, harta karun Jarum Jam Tiongkok dari kota terlarang di Beijing dipamerkan bersama untuk pertama kalinya di Inggris pada pameran besar baru di Museum Sains London. Ya, detik jam dan musik yang rumit dikenal sebagai Zimingzong. Dibuat di Inggris dan dikirim ke Tiongkok untuk menyenangkan kaisar. Pemirsa, para diplomat utama Mesir dan Perancis bertemu membahas potensi dampak perpindahan paksa dari warga Palestina ke teritori Mesir jika konfliknya terus berlanjut. Ya, salah satunya Perancis melihat perlunya pengembalian otoritas Palestina di Gaza untuk menghindari perpindahan paksa warga di teritori Mesir. Pemirsa, sejumlah tenaga medis yang tersisa di Rumah Sakit Deir al-Balah mengaku semakin kewalahan untuk merawat para korban serangan militer Israel. Bahkan pasukan medis harus didatangkan dari rumah sakit lain. Ekspansi pasukan Israel hingga ke Gaza Selatan menimbulkan kekhawatiran mengenai nasib ribuan pengungsi. Di wilayah ini ratusan ribu pengungsi Palestina tinggal berdesakan dalam tenda-tenda dengan makanan terbatas dan sanitasi yang jauh dari memadai. Pemirsa, kembali kami menemani Anda dalam Sindo Pagi dan berikut kami hadirkan kembali 3 berita utama di Sindo Pagi. Festival Buah Durian di alun-alun Rembang, Jawa Tengah berlangsung semarak. Ribuan pengunjung menyerbu stan buah durian lokal berbagai varietas.
Ya pemirsa, informasi tadi menjadi akhir kebersamaan kita pagi ini di Sindo Pagi. Ya, live streaming Sindo Pagi bisa Anda saksikan melalui aplikasi Vision Plus dan iNews.id. Dan pemirsa, semoga awal pagi ini menjadi semangat untuk Anda dan saksikan terus kami di Sindo Pagi setiap hari pada pukul 6 pagi. Bersama saya, Kevin Pakan. Dan saya Nadia Valeri, selamat aktivitas, terima kasih dan sampai jumpa. Jumpa.